Hai, perkenalkan, saya Rizal. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu baca kilat dan apa saja yang akan Anda pelajari ketika Anda memutuskan untuk belajar mengenai baca kilat. Oke, sekarang kita mulai. Apa itu baca kilat? Teori atau konsep baca kilat itu berhubungan dengan teori atau konsep di mana kita memadukan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bergabung menjadi satu sehingga bisa mewujudkan tujuan kita untuk mendapatkan dalam hal membaca buku, yaitu kita mendapatkan gimana cara kita bisa membaca buku dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta optimal dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, kemudian apa saja sih yang kita bisa dapatkan dalam kita belajar baca kilat? Ada berapa hal? Ya, yang pertama, ketika Anda mempelajari mengenai baca kilat, Anda akan belajar apa sih bedanya antara membaca yang salah dengan membaca yang benar. Suatu ketika atau mungkin dulu Anda sudah belajar ketika kecil Anda diajari membaca. Ya. Anda ketika kecil belajar membaca dengan apa yang dimaksud dengan baca kilat itu adalah perbedaan yang signifikan. Mungkin Anda belum paham bahwa apakah cara membaca yang Anda lakukan tersebut benar atau salah. Oke. Apalagi yang bisa Anda pelajari dari baca kilat? Yang kedua adalah Anda akan diajari bagaimana sih caranya untuk menghilangkan hambatan atau mental block ketika Anda membaca. Seperti kita ketahui, banyak sekali hambatan-hambatan yang selalu kita alami ketika kita akan baca. Dan hambatan-hambatan itu, percaya atau tidak, ya hanya itu aja. Betul? Oke. Yang ketiga yang akan kita pelajari dari membaca kilat adalah bagaimana caranya kita meningkatkan konsentrasi kita ketika kita membaca. Anda pasti pernah mengalami ketika Anda membaca. Oke, Anda baca halaman pertama, Anda baca ketika selesai halaman pertama, tiba-tiba pikiran Anda melayang kemana? Terus Anda, tadi yang saya baca apa ya? Oke, diteruskan. Sampai dengan satu bab, Anda lompat ke bab berikutnya. Ketika Anda masuk ke dalam bab berikutnya, terus Anda bertanya, tadi yang saya baca di bab pertama apa ya? Ada sesuatu hal yang saya bilang itu konyol, bahwa kita harus ngulang lagi dari bab awal sehingga untuk menuju bab 2 agar kita bisa lebih paham. Nah, Anda akan belajar mengenai bagaimana cara meningkatkan konsentrasi Anda dalam membaca. Berikutnya yang akan Anda pelajari adalah sebuah teknik yang sangat luar biasa yang dinamakan accelerated speed reading. Ya, teknik ini adalah teknik yang sangat luar biasa karena dalam teknik ini Anda akan diajari bagaimana sih cara membaca agar Anda bisa membaca dengan cepat, dengan informasi yang Anda dapatkan, informasi yang sangat optimal. Dan saya bocorkan sedikit nih, ketika Anda membaca sebuah buku, sebenarnya Anda nggak perlu membaca kata per kata. Dan itulah yang akan diajarkan dalam accelerated speed reading. Berikutnya, yang kelima adalah yang akan Anda baca adalah bagaimana caranya kita bisa membaca satu kali itu sama dengan 6 kali membaca. Wow, sekali membaca sama dengan 6 kali membaca dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Itu. Oke, baik. Sekarang kita akan kupas satu persatu. Tadi saya menjelaskan mengenai
bahwa ketika kita belajar mengenai membaca kilat, artinya kita belajar mengenai memadukan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke. Sebenarnya apa toh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Oke. Informasi masuk ke dalam otak kita. Dan seperti kita ketahui bahwa informasi masuk ke dalam otak kita melalui panca indera. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, penciuman, pengecap, dan indera peraba kita. Melalui penglihatan ada kurang lebih 100 juta bit informasi yang kita terima per detik. Melalui pendengaran kita bisa menerima informasi kurang lebih 30.000 bit per detik. Dan melalui indera peraba kita bisa memperoleh informasi itu kurang lebih 100 juta bit per detik. Dan yang kita sadari, otak kita terima secara sadar dan kita tahu itu hanya antara 40 sampai dengan 120 bit, atau kalau disederhanakan yaitu antara 7 plus minus 2 hal. Maksudnya apa 7 plus minus 2 hal? Berarti minimal 5, maksimal 9. Jadi antara 5 dan 9 sampai dengan 9 hal. Itu pun ketika kita dalam kondisi badan kita atau fisik kita, emosi kita sehat, kita bisa menerima 7 sampai 9 hal. Nah, kalau badan kita dalam kondisi tidak fit, minimal kita bisa menerima 5, bahkan bisa kurang. Gimana kalau otak kita menerima suatu hal atau informasi itu lebih dari 9 hal? Ya betul, jawabannya otak Anda akan hang. Anda akan lupa. Anda akan tidak bisa menangkap informasi yang berikutnya. Pernah tidak Anda mengalami suatu hal di mana ketika Anda bekerja, bawaan Anda, Pak, saya minta tanda tangan. Oke, Anda tanda tangan. Kering, telepon di depan Anda berbunyi. Titit, handphone Anda disapu. Ada SMS atau WhatsApp group. Terus kemudian ada anak buah Anda lagi, Pak, tolong Pak, ini saya ada permasalahan gawat yang harus saya selesaikan. Terus kemudian Anda hanya diam aja, Anda berikan satu, terus kemudian yang harus saya selesaikan berikutnya apa ya? Saya yakin Anda pernah melakukannya, Anda pernah mengalaminya. Nah, itulah namanya batasan otak sadar manusia. Nah, kalau saya gambarkan, otak manusia dalam menerima informasi adalah seperti sebuah corong. Saya gambarkan sebuah corong yang terbalik. Oke. Nah. Manusia menerima informasi secara sadar. Misalkan ini adalah otak sadar kita yang menerima informasi kurang lebih 5 sampai dengan 5 sampai dengan 9 hal. Informasi itu masuk ke dalam otak kita secara sadar. Kemudian otak kita di sini masuk ke dalam informasinya di sini, kita punya namanya otak bawah sadar. Nah, sedangkan ini seperti kita ketahui tadi di awal, ini hanya antara 40 sampai dengan 120 bit. Terus bagaimana dengan lebih dari 200 juta bit yang lainnya? Itu masuk langsung dalam otak bawah sadar kita. Just masuk ada di sini. Misalkan ini informasi. Banyak sekali informasi di sini. Ini masuk dalam otak bawah sadar kita. Cuma 40 sampai 120 bit. Informasi yang 40 sampai 120 bit ini pun kalau dalam 48 jam kita tidak mengulanginya kembali,
maka informasi tersebut akan tersisa hanya 10%. Ya, 10%. Betul. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ulangi? Atau bagaimana kalau kemudian kita ingin informasi yang kita masukkan secara sadar itu tadi, misalkan kita baca buku, informasi satu buku itu ingin kita tertanam masuk ke dalam otak bawah sadar kita, di mana dalam hal ini otak bawah sadar kita ada gudangnya database-nya manusia. Gimana caranya? Bisa, betul, bisa. Caranya Anda harus mengulang apa yang Anda baca tadi. Berapa kali supaya pengulangan Anda itu bisa masuk ke dalam otak bawah sadar Anda? 6 kali. Ya, 6 kali. Ketika Anda sudah baca sekali, Anda ulangi lagi, Anda ulangi lagi, Anda ulangi lagi. Selama 6 kali, barulah apa yang Anda baca dari secara sadar tersebut bisa masuk ke dalam otak bawah sadar Anda dan tertanam dalam otak bawah sadar Anda. Dan ketika Anda membutuhkannya, maka dia akan bisa keluar secara langsung dan bisa Anda akses. Masalahnya adalah wong baca satu buku saja belum sampai habis, hambatannya macam-macam. Nah, gimana caranya kita bisa membaca sampai 6 kali? That's a problem. Dan masalahnya bukan hanya itu saja. Selain baca buku cuma satu, kita kesulitan untuk pemahamannya karena hambatannya macam-macam. Ya. Anda bisa nggak menyediakan waktu membaca satu buku dari halaman pertama sampai dengan terakhir, pilih selesai? Bisa nggak? Balik lagi ke hambatan, mindset, mental block. Nah, kalau kita berbicara kembali mengenai satu hal, misalkan saya baru baca buku, tebal sekian. Nah, bukunya. Nah, buku yang tebal tersebut saya baca. Terus kemudian ketika saya baca, di tengah-tengah ternyata saya membayangkan suatu hal yang lain. Iya ya. Ternyata saya belum makan, perut saya lapar, hilang. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa muncul? Kenapa hal tersebut bisa tiba-tiba terpikirkan dalam otak kita ketika kita membaca? Itu saya tadi contohkan ketika mikir makan. Mungkin Anda punya hal yang lain. Oh iya, lupa. Saya tadi kan ada janji dengan rekan saya. Saya kan tadi ada janji dengan anak saya untuk jemput ke sekolah. Wah, malah repot 2 kali. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata penyebabnya adalah ketika kita melakukan membaca sebuah buku, misalkan ini adalah sebuah buku, ya, dengan informasi macam-macam. Buku ini adalah sebuah informasi yang baru atau new, oke, sebuah informasi yang baru. Nah, ketika informasi yang baru itu kita baca, terus kemudian kita masukkan secara sadar, sekali lagi secara sadar, otak kita cara kerjanya adalah dia cenderung untuk menarik informasi yang lebih kuat dari bawah sadar, sehingga ketika informasi ini masuk, tiba-tiba di tengah dia memberikan informasi yang berbeda. Misalkan informasi dari buku ini masuknya ini adalah A, ya. Di sini adalah B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, informasi yang keluar dari bawah sadar ini, yang keluar adalah B, C, D, E, F, sehingga informasi yang A ini jadi hilang. Pertanyaannya, kok bisa nggak keluarkan informasi A? Ya, kenapa? Karena informasi dari buku ini yang tadi dikatakan informasi A ini belum ada di dalam otak bawah sadar kita. Informasinya masih informasi baru, dan informasi baru tersebut baru kita masukkan secara sadar. Itu jawabannya. Nah, bagaimana cara kita bisa
membuat agar informasi yang keluar, misalkan kita di sini ingin yang masukkan A, terus kemudian di sini muncul sudah ada A, terus kemudian kita munculkan di sini sehingga otak bawah sadar kita memunculkan A, otak sadar kita membaca A sehingga informasinya plong, sehingga kita bisa belajar jauh lebih cepat. Jawabannya baca kilat. Nah, sudah mulai paham sekarang? Sudah menyantol? Ya, berarti apa yang dimaksud dengan baca kilat? Adalah gimana cara atau sebuah metode membaca di mana kita masukkan dulu informasi yang baru. Sekali lagi, kita masukkan terlebih dahulu informasi yang baru yang tadi ke dalam otak bawah sadar kita secara sadar, ya. Kita masukkan informasi dulu yang baru ke dalam otak bawah sadar kita, kemudian baru kita jalankan secara sadar, kita belajar secara sadar mengenai informasi A tersebut. Sehingga ketika dalam proses memasukkan informasi ke dalam otak bawah sadar kita, ini sudah ada penanaman database mengenai program A. Terus kemudian secara sadar kita mempelajari tentang program A. Nah, di sini harapannya adalah ketika kita mencari tentang program A di sini, otak bawah sadar kita juga akan memberikan informasi yang sama. Nah, dengan informasi yang sama yang A ini, dengan yang kita pelajari secara sadar dari buku ini, membentuk sebuah informasi yang klop antara A dan A, itulah yang membuat otak kita bisa memahami, membaca dengan lebih cepat. Nah, sekarang sudah mulai jelas ya mengenai konsep baca kilat. Saya hapus lebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, dalam proses menerima informasi ini, proses penerimaan informasi, kita kenal ada 3 macam proses otak menerima informasi. Yang pertama adalah secara conscious, yaitu secara sadar. Yang saya katakan tadi secara sadar adalah kita baca buku, kita baca secara sadar. Yang kedua adalah secara subliminal. Ini conscious processing ya. Conscious processing. Yang kedua adalah dengan cara subliminal processing. Artinya bahwa ketika Anda memperhatikan sesuatu hal, fokus terhadap objek tertentu, maka Anda sadar atau tidak, maka Anda ketika fokus terhadap objek tertentu, Anda tetap bisa melihat 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, atas dan bawah. Nah, proses Anda memperhatikan objek tersebut, objek yang ada di depan Anda atau objek yang Anda perhatikan, itulah yang dinamakan conscious atau sadar. Nah, proses ketika Anda tetap bisa memperhatikan apa yang ada di sekeliling Anda, sekali lagi, proses di mana Anda tetap bisa memperhatikan sesuatu hal yang ada di sekeliling Anda, ya, tanpa Anda perintahkan atau dengan Anda perintahkan sekalipun, itu namanya adalah subliminal. Nah, dan yang ketiga adalah dengan cara pre-conscious. Pre-conscious ini bagaimana? Pre-conscious ini adalah kita secara sadar memasukkan informasi sesuatu ke dalam otak bawah sadar kita mengenai sebuah informasi. Maksud saya, kita secara sengaja memasukkan informasi ke dalam otak bawah sadar kita mengenai sebuah informasi yang kemudian informasi tersebut nantinya akan kita tarik ketika kita belajar secara sadar. Itu namanya pre-conscious. Nah, gimana cara kita supaya bisa menjadi pre-conscious ini? Jawabannya sederhana. Ketika Anda mulai membaca, Anda harus tentukan dulu apa tujuan Anda membaca.
spidol yang saya pegang ini. Spidol yang saya pegang ini saya perhatikan, maka dari spidol ini saya akan memasukkan informasi secara langsung konsus. Subliminal itu yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah yang di sekitarnya. Subliminal ini ketika saya gambarkan sebagai sebuah ini otak, misalkan ini sadar ya, sadar, dan ini bawah sadar, bawah sadar. Nah, di sini konsus ketika kita masukkan informasi saya masukkan informasi bahwa saya melihat sebuah spidol ini, maka masuknya akan masuk ke dalam otak sadar kita, dimasukkan ke dalam otak bawah sadar kita berupa sebuah folder. Nah, kalau dipelajari adalah sebuah folder. Sedangkan subliminal, karena kita nggak ngerti tujuannya apa, hanya sekedar informasi saja yang masuk, maka dia akan masuk ke dalam otak atau database bawah sadar kita. Itu ya sudah masuk aja, pokoknya ada, tidak tertata. Karena tidak tertata, ketika kita akan menarik kembali informasi tersebut, kita akan kesulitan. Karena informasinya tidak terstruktur dan kita tidak merencanakannya. Beda dengan ketika kita melakukan prekonsus ini. Anda ketika membaca buku, Anda niatkan dulu, Anda izinkan dulu, Anda punya tujuan untuk membaca sesuatu. Kenapa sih saya harus baca buku ini? Manfaat apa saja yang akan saya peroleh ketika saya sudah membaca buku ini? Apakah hal ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi saya? Dan ketika Anda sudah bisa menjawab hal tersebut dan Anda masukkan dalam pikiran Anda, ke dalam mindset Anda, ya, Anda sudah punya tujuan. Kemudian Anda melakukan yang namanya baca kilat, membaca 1 detik per halaman. Ketika Anda sudah melakukan 1 detik per halaman, buku sampai habis, yang terjadi adalah informasi tersebut akan disimpan dalam otak bawah sadar, dalam sebuah folder tertentu. Folder di mana adalah tujuan Anda tadi. Folder tujuan. Nah, tujuan Anda tadi untuk ngapain? Oke. Dan Anda nggak usah khawatir. Tapi saya baca apa ya? Nggak usah khawatir. Karena yang belajar duluan adalah otak bawah sadar Anda, dan otak sadar Anda nggak ngerti apa yang Anda pelajari. Ya memang itulah tujuannya. Memang yang tujuannya adalah yang belajar adalah otak bawah sadar dulu. Otak sadar Anda nggak akan tahu apa yang dipelajari. Nah, setelah otak bawah sadar Anda sudah belajar di sini, kemudian Anda baru mulai belajar dengan otak sadar Anda, dengan metode yang tentunya akan diajarkan dalam baca kilat. Nah, otak sadar Anda membaca, kemudian Anda berusaha untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Apa ya judul ini, kira-kira baca tentang apa ya? Anda mikir, tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu. Lah kok bisa ping? Karena ini informasi sudah ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan hal inilah yang akan Anda pelajari dalam baca kilat. Sekian video dari saya. Dan ketika Anda sudah putuskan untuk ingin belajar baca kilat lebih lanjut, maka Anda bisa daftarkan diri Anda ke pelatih yang luar biasa atau melalui event organizer-nya, yaitu PT Aquarius Learning. Demikian dari saya.